سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Nurul Qamar semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua kembali bisa berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama beriktikaf. Kita niat iktikaf di antara maghrib dan isya di dalam mempelajari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana duduknya kita sesaat ini lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu nikmat yang besar tatkala Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bisa hadir di majelis yang seperti ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi ampunan oleh Allah dan selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. An Abi Mas'ud, diriwayatkan dari sahabat Abi Mas'ud. Nama asli beliau adalah Uqbah bin Amr al-Ansari, yaitu berbangsa Ansor, suku Ansor, sahabat Ansor maksudnya. Al-Badri, yang berada di daerah Badar atau pernah ikut perang Badar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau berkata, seperti biasa sebelum kita masuk ke hadis, kita akan sedikit mengupas dari manaqib atau sejarah hidup sahabat yang meriwayatkan. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari. Beliau termasuk sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu terbagi menjadi dua bagian. Ada kabilah atau suku Aus, dan ada yang kabilah atau suku Khazraj. Dua-duanya ini disebut kaum Ansor atau sahabat Ansor. Suku Aus dan Khazraj ini dulu bermusuhan. Sampai ratusan tahun mereka bermusuhan, perang antar suku. Akan tetapi ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka dua suku itu pun menjadi satu saudara di bawah ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikatan Islam, ikatan iman. Dan itu digambarkan oleh Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha.
Dan kalian, wahai sahabat Ansor, dulu sudah berada di tepi jurang neraka. Kalian antar suku selalu bertempur, berperang. Akan tetapi kemudian kalian semua dipersatukan dalam Islam dan diselamatkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, diselamatkan dari neraka menjadi orang-orang yang mulia, sahabat Ansor, para penolong Nabi Muhammad SAW. Nah, disebut Ansor ya karena mereka yang menolong Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah ditolong oleh kaum Ansor, yang mana mereka adalah gabungan dari suku Aus dan Khazraj yang dulunya bertempur bermusuhan, tapi setelah Rasulullah datang jadi saudara. Nah, sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr ini adalah salah satu dari kaum Ansor, sahabat Ansor. Beliau dijuluki Al-Badri, sahabat Badar. Ada pendapat yang mengatakan, dan ini pendapatnya jumhurul ulama, dijuluki Al-Badri ini beliau karena rumahnya, tempat tinggalnya di daerah Badar. Badar itu nama tempat. Kalau sekarang jadi kota Badar, jadi kota sudah sekarang ini. Kotanya megah, kota Badar. Dijuluki Al-Badri karena memang beliau orang Badar, daerah Badar. Akan tetapi menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang mana beliau berdua ini adalah syaikhan fil hadis, dua guru besar hadis, karena ini berhubungan dengan ilmu hadis. Pendapat dari beliau berdua menyatakan sahabat Uqbah bin Amr Al-Ansori Al-Badri, yang dimaksud Al-Badri di sini adalah karena sahabat Uqbah bin Amr memang ikut dalam perang Badar. Nah, itu disebut Al-Badri. Nah, perang Badar, perang yang begitu bersejarah, perang pertama di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ridho terhadap seluruh sahabat yang ikut dalam perang Badar. Sampai-sampai i'malu ma syi'tum faqad ghufira lakum. Sampai-sampai Allah memberikan wahyu hadis qudsi melalui Nabi Muhammad bahwasanya mereka semua orang-orang yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum, sudah lakukan apapun yang kalian ingin lakukan, semua dosa-dosa kalian sudah dijamin dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka sudah dapat jaminan surga, semua sahabat yang ikut dalam medan perang Badar. Terus mau amal apa aja, berbuat apa aja, semua diampuni sama Allah. Ini kita, Pak. Nah, kita misalnya digitukan sama Nabi Muhammad, kalian mau beramal apapun sudah diampuni. Oh ya sudah, kesempatan, sing haram semuanya dilakukan. Tapi orang sahabat Badar enggak. Ketika diberi seruan seperti itu, mereka malah tambah takut, tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilihan memang. Nah, sahabat Badar ini mereka adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar. Badar ini nama daerah yang sekarang sudah jadi kota itu. Jarak antara Badar ke Madinah itu 150 kilo kurang lebih. Kalau jarak Badar ke Mekah itu 320 kilo kurang lebih. Sekarang sudah jadi kota, sudah ramai. Tempat di situ terjadi perang antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy, perang pertama dalam Islam. Dan perang Badar ini punya 3 nama. Pertama Badar Sughra, perang Badar kecil. Nah itu enggak cuma adep-adepan, tapi enggak jadi pertempuran, enggak sido. Kemudian Badar Kubro, perang Badar Kubro ini 17 Ramadan, siang-siang pas panas-panasnya. Itu terjadi pertempuran yang begitu sengit. Kaum muslimin saat itu 313, sedangkan kaum kafir Quraisy 1000 orang
membawa pasukan senjata yang lengkap. Ya. Kemudian nama yang ketiga Mu'id Badr. Mu'id Badr ini orang kafir Quraisy setelah selesai peperangan kalah. Nah, mereka itu ngomong, inna mau'idakumul badr. Wahai orang Islam, sekarang kalian menang. Nanti di lain kesempatan kita perang lagi di sini. Maka disebut Mu'id Badr. Jadi perang Badr itu punya 3 nama, Badr Sugro, Badr Kubro, dan Mu'id Badr. Badr Kubro itu yang terjadi pertempuran yang begitu dahsyat antara Islam dan kaum kafir, orang-orang musyrik dari kota Mekah. Ya. Sebab musabab perang Badr. Ini sedikit ngulas perang Badr. Sebab musabab perang Badr itu karena kaum musyrikin atau kaum kafir yang ada di Mekah yang memusuhi Islam itu mereka menjarah harta dari kaum muhajirin yang telah pergi ke Madinah. Jadi semua sahabat saat itu kan disuruh hijrah sama Rasulullah ke Madinah. Mereka tidak bawa apa-apa, hartanya ditinggal ke Mekah. Nah, harta yang ada di Mekah dijarah sama kaum kafir yang ada di Mekah, diambil paksa sama mereka, dimiliki dengan paksa oleh mereka. Nah, mendengar itu, maka Nabi Muhammad SAW saat itu juga ada kabar bahwasanya kafilah rombongannya orang kafir akan melewati dekat Madinah. Mereka sedang perjalanan menuju Mekah kembali dari berdagang dari Syam. Habis berdagang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat itu. Beliau belum Islam saat itu. Ketika itu Rasulullah maka menyuruh para sahabatnya untuk siap-siap, kita ke Badr, kita akan mengambil hak kita yang dibawa oleh kaum Quraisy yang akan lewat. Harta kaum muslimin yang dijarah, mereka hartanya akan kita ambil karena itu adalah hak milik kita, dan termasuk kafir harbi itu hartanya juga halal untuk diambil. Akhirnya Nabi Muhammad membawa sahabatnya, singkat cerita 314 orang aslinya, ya, dari 83 dari kaum muhajirin, kemudian 370 dari Khazraj, dan 63 dari kabilah Aus tadi. Nah, 80 tambah berapa? 170 tambah 63. Nih. 83 dari Muhajirin, 170 dari Khazraj, dan 61 dari Aus. Cuman ada satu sahabat yang disuruh kembali sama Nabi, yaitu Abu Lubabah. Abu Lubabah ini disuruh balik sama Nabi untuk mengawasi kota Madinah. Takutnya nanti ada pasukan Quraisy yang masuk, tidak ada yang siap, nanti harus ada telik sandi di situ. Abu Lubabah hanya balik. Sehingga saat itu jumlah sahabat 313. Yang mana Rasulullah saat itu pergi ke Badr. Pergi ke Badr itu bukan niat untuk perang, niatnya untuk ngambil harta yang dijarah oleh kafir Quraisy yang sedang lewat. Tapi akhirnya Abu Sufyan, pemimpin daripada kafilah kafir Quraisy saat itu, dia tahu bocor ini rencana. Nah, itu Nabi Muhammad di sana sudah nyegat di daerah Badr. Wah, kita ini rombongan sedikit dicegat 313 orang, kalah ini. Akhirnya Abu Sufyan ini mengirim satu orang untuk ke Mekah meminta bantuan. Akhirnya singkat cerita kaum kafir Quraisy itu menyiapkan 1000 pasukan datang ke Badr untuk menghadapi Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah pas pergi ke Badr itu nggak niat perang. Yang dibawa oleh Nabi ontanya cuman 80 onta dan 2 kuda. Sampai-sampai satu kendaraan itu joinan, gantian 3 atau 4 orang. Begitu juga Rasulullah juga joinan, gantian. Beliau sama Sayyidina Ali dan juga satu sahabat yang namanya Marthad bin Abi Marthad Al-Ghunwi. Marthad bin Abi Marthad, Sayyidina Ali dan Rasulullah ini satu kendaraan, satu onta.
Jadi gantian naiknya. Yang satu nanti yang lain nuntun, yang satu naik. Kalau sudah capek gantian gitu. Nah, ketika sedang berjalan dari Madinah menuju Badr yang jaraknya tadi ada 150 kiloan, cukup jauh ya, 150 kilo. Maka Sayyidina Ali dan Marthad bin Abi Marthad ini gak tega lihat Nabi. Maksudnya penghormatan kepada Nabi. Beliau berdua ngomong, ya Rasulullah, engkau naik terus saja Nabi, biar kami berdua yang menuntun. Engkau naik dari Madinah sampai tempat tujuan, gak apa-apa kami berjalan, kami kuat wahai Nabi. Maka baca Rasulullah, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna minal ajri minkuma. Kalian berdua wahai Ali dan wahai Marthad tidak lebih kuat daripada aku. Artinya Rasulullah memang manusia terkuat, ya. Manusia terkuat itu Rasulullah. Sampai-sampai law anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Quran ini diturunkan, diwahyukan ke gunung, gunung akan hancur, enggak kuat. Padahal gunung kokoh seperti itu. Tapi Nabi Muhammad diwahyu Al-Quran, diberi kekuatan oleh Allah. Nah, menunjukkan, sebagian ulama menunjukkan bahwasanya manusia terkuat adalah Rasulullah SAW. Quran itu loh, kalau diwahyukan ke gunung, andaikan gunung itu diberi wahyu Al-Quran, maka gunung tidak kuat, hancur. Tapi Rasulullah mampu menerima Al-Quran dari awal sampai akhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya kalian berdua itu tidak lebih kuat daripada saya, dan saya tidak lebih banyak pahalanya daripada kalian berdua. Artinya saya juga butuh pahala. Jangan ente berdua yang jalan, pahalanya banyak ente berdua, nanti saya juga mau ikut jalan. Gantian akhirnya. Tetap Rasulullah tidak mau, tetap gantian, joinan, puter. Sampai di Badar dengan susah payah yang begitu luar biasa, jalan gantian, jauhnya seperti itu 150 kilo, dan tidak niat perang. Sampai sana ternyata dari kaum kafir Quraisy tidak lama mereka datang dan bersiap untuk menyerang. Ya, akhirnya terjadilah pertempuran yang begitu luar biasa. Pertempuran yang begitu luar biasa, yang mana di pertempuran tersebut, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya untuk ikut membantu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Jibril pernah ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Jibril, paling utamanya malaikat itu siapa?" Yaitu man hadarul badr. Paling utamanya malaikat adalah, wahai Rasulullah, paling utamanya kami adalah malaikat-malaikat yang ikut turun di perang Badar. Dan paling utamanya sahabatmu juga adalah yang ikut turun bertempur di medan perang Badar. Jadi di perang Badar itu ada dari manusia, yaitu para sahabat, ada dari malaikat. Nah, mereka yang ikut di perang Badar adalah makhluk termulia dari jenisnya. Malaikat yang paling mulia adalah yang ikut perang Badar, termasuk Jibril dan yang lainnya. Maka saat itu terjadi banyak keajaiban di perang Badar. Sampai-sampai ada sahabat yang menceritakan, tidak aku tebaskan pedangku ke leher orang kafir Quraisy untuk aku bunuh kecuali pedangku belum menyentuh lehernya sudah putus. Artinya diputus oleh malaikat, dibunuh oleh malaikat. Baru mau ditebas sudah putus duluan, tidak nyampe nyentuh sudah putus duluan. Begitu kekuatan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat yang datang saat itu. Sampai-sampai ada juga yang sahabat itu bertempur, pedangnya patah. Kemudian dia lari berlindung menghampiri Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, pedangku patah wahai Nabi." Maka Nabi saat itu mengambil, ada satu kayu itu. Bahkan ada riwayat yang diambil Nabi itu lidi daripada daun kurma. Ada lidi di situ berserakan, diambil sama Nabi. Dilempar, pakai ini perangnya. Dilempar, kemudian ditangkap sama sahabat itu berubah jadi pedang. Mukjizat dari Nabi SAW, kayu bisa berubah jadi besi dan menjadi pedang yang begitu kuat, sampai-sampai dijuluki pedang Al-Qawi, pedang yang begitu kuat. Jadi pedang yang kuat, dan akhirnya sahabat itu maju lagi untuk bertempur di medan Badar tersebut. Banyak keanehan dan bantuan dari Allah SWT serta mukjizat dari Nabi SAW. Termasuk salah satu mukjizat Nabi yang ditampakkan di perang Badar adalah ada sahabat namanya Qatadah. Qatadah ini kena tombak, kena panah, matanya sampai, bola matanya sampai keluar ke pipinya.
Udah keluar nih, hancur sudah matanya. Bola matanya sampai keluar ke sini. Maka di bawah mata itu ada Rasulullah, mataku ya Nabi. Maka diambil oleh Rasulullah, diberi ludah oleh Nabi, kemudian ditempelkan lagi sama Nabi. Maka seketika berubah seperti tidak kena apa-apa. Operasi plastik kalah, lewat. Jadi rapi dan gak ada secacat sama sekali, gak ada bekas sama sekali, betul-betul normal. Dan bahkan ketika selesai perang, sahabat Qatadah itu kalau sakit mata, yang sakit mata tuh yang mata yang asli, mata yang dulu pernah diludahi oleh Nabi dan ditempelkan itu tidak pernah sakit mata, bahkan sampai tuanya nggak pernah rabun. Yang sini jelas lihatnya, yang mata sini sudah kadang sakit mata, kadang berkurang penglihatannya, tapi yang sebelah itu yang pernah ditempelkan dengan tangan Nabi mulia dan tangan mulia Muhammad, maka mata itu tidak pernah sakit dan tidak pernah rabun, jelas seperti mata anak muda. Masya Allah, ini mukjizat dari Nabi SAW di perang Badar. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah diberi kemenangan di perang Badar tersebut. Bahkan orang-orang yang ikut dalam perang Badar ini, mereka semua nama-namanya itu adalah nama-nama yang berkah. Para sahabat yang ikut perang Badar, sahabat paling utama, sehingga nama-nama mereka yang ikut perang Badar itu jadi utama. Ada sebagian ulama itu mereka mengatakan, katabtu asma'ahum wa hafidtuha. Aku ini menulis nama-nama sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, kemudian aku hafalkan. Aku tulis, aku hafalkan, aku baca buat wiridan. Wa kuntu as'alullah bihimul fatah akibatul salah falam yamdi alayya illa ayyamu ghalail hatta razaqanallahu al-fatah. Tidaklah aku meminta kepada Allah dengan berkah nama-nama tersebut, aku baca setiap selesai sholat, kecuali hajatku dikabulkan oleh Allah. Aku minta supaya diberi pemahaman, terbuka oleh Allah tentang ilmu, maka pun aku pun diberi pemahaman tentang ilmu. Jadi dimudahkan kepahamanku tentang ilmu yang aku pelajari. Semua hajat-hajat yang aku inginkan dengan membaca itu setiap sholat, membaca nama-nama Ashabul Badr, maka hajat itu pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ja'altu yadaya ala ra'si marid wa talautu asma'hum biniyah khalisah illa syafahullah. Dan tidaklah aku menjadikan tanganku aku letakkan di satu orang yang sakit dengan membaca nama-nama mereka Ashabul Badr, nama-nama sahabat yang ikut perang Badar, kecuali orang yang sakit tersebut alhamdulillah berkat mereka Ashabul Badr diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dongo, dia berdoa dengan menyebut nama-nama sahabat yang ikut perang Badar 313. Itu ada satu kitab yang mana kitab itu memang tertulis semua nama-nama daripada sahabat Badar. Dan memang inda dzikris sholihin tanzilur rahman. Ketika disebutkan orang-orang soleh, maka rahmat Allah, pertolongan Allah, keberkahan Allah akan turun. Bagaimana kalau yang disebut adalah orang-orang soleh yang paling mulia di antara umatnya Nabi, yaitu para sahabat yang ikut perang Badar. Mereka adalah orang yang pertama kali berjasa di dalam menyebarkan Islam ini. Sebab saat perang Badar itu kalau sampai kalah, maka Islam habis. Islam akan berhenti dan tidak ada Islam sampai sekarang. Itu ibarat perang hidup mati itu. Seperti Indonesia di perang perang 10 November di Surabaya, hidup mati bangsa Indonesia. Kalau kalah ya kalah sudah, dijajah lagi. Begitu juga ini perang Badar ini, umpama kalah maka tidak akan ada Islam lagi di muka bumi ini. Nah, tapi diberi pertolongan oleh Allah sehingga mereka semua orang-orang yang ikut perang Badar itu diberi kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Nah, salah satu yang ikut perang Badar adalah ini, beliau sahabat Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri. Suatu ketika sahabat Uqbah bin Amr ini pernah bercerita, saya dulu pas masih jadi orang yang kasar, karena memang sebelum masuk Islam kan atau setelah masuk Islam itu masih ada bawaan kasar, zaman jahiliyah masih ada. Orang itu kan berubah, tidak langsung masuk Islam langsung akhlaknya bagus jadi kalem, tidak. Mereka orang-orang Arab tuh wataknya keras-keras. Sudah masuk Islam pun kadang masih ego dan amarahnya, kerasnya itu masih ada sedikit-sedikit. Mereka berubah bertahap begitu. Nah, so ketika aku dulu pernah
Beliau mengatakan, aku dulu pernah memukul budakku. Budak. Aku pukul, kemudian aku marah dengan budak tersebut. Kemudian ada orang yang memanggil dari belakang, "I'lam ya Aba Mas'ud, wallahi lallahu aqdaru alaika minki min hadha." Ada orang yang menyuruh itu, "Wahai Uqbah bin Amr Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih kuat daripada engkau, lebih bisa menyiksa engkau seperti engkau menyiksa budakmu ini." Ditoleh ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinasihat oleh Nabi, baru beliau berubah-ubah. Maka para sahabat itu yang dulunya keras berubah jadi orang-orang yang lemah lembut terhadap sesama, lemah lembut terhadap semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kata Sayyidina Uqbah bin Amr itu, budaknya tersebut langsung dimerdekakan, langsung dijadikan budak yang merdeka. Huwa hurrun liwajillah. Wahai Rasulullah, kalau begitu untuk menebus dosaku, budak ini aku merdekakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimerdekakan itu budak. Amma law lam taf'al la fahatskan nar. Ya wahai Uqbah bin Amr Abu Mas'ud, kalau kau enggak memerdekakan budak tersebut, maka engkau nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perbuatanmu akan dibalas oleh Allah dan engkau akan bisa tersentuh oleh api neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, beliau ini wafat di Madinah. Ada yang mengatakan wafatnya di Kufah tahun 41 atau 42 Hijriah. Dan beliau meriwayatkan 102 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri. Beliau salah satu daripada orang yang mengikuti pertempuran Badar. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai beliau dan meninggikan derajat beliau serta para sahabat Nabi, khususnya para sahabat Nabi yang terdepan, berjuang di garda terdepan, yaitu ketika pertempuran Badar. Dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan beliau semua, dan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang kelak di akhirat akan digiring berkumpul dengan para sahabatnya Nabi, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Qala, beliau berkata, apa yang akan beliau sampaikan hadisnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena waktunya sudah mepet. Ini kalau dibahas nanti malah tidak tuntas. Semoga jadi ilmu yang manfaat.